Terima kasih kehadirannya di acara Cokro TV, Seruput Kopi, diskusi yang selama ini dibawakan oleh Denny Siregar. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, Pak Ganjar Pranowo. Silakan tepuk tangan buat Pak Ganjar nih, yang sudah mau datang ke sini mengunjungi kita. Udah berapa kali mungkin Pak Ganjar bayar hutang sekarang. Iya. Jadi udah berapa kali kita bikin jadwal, mungkin karena kesibukan Pak Gubernur. Nah sekarang kita bisa berdiskusi langsung, bertanya langsung. Nanti juga kita akan buka pertanyaan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Teman-teman, banyak persoalan di Indonesia. Kalau kita lihat ada beberapa gubernur favorit di Indonesia yang namanya sering menjadi isu nasional. Salah satunya ya Mas Ganjar ini yang statementnya bahkan tadi cerita sempat-sempatnya tadi malam masih tweet war ya. Gubernur yang langsung menghandle media sosialnya, komunikasi dengan masyarakatnya, dan tentu saja masyarakatnya bisa langsung mengadukan persoalan-persoalan dan masalah-masalah langsung ke orang yang tepat. Tentu saja ini apresiasi sendiri, jarang-jarang gubernur mau langsung berkomunikasi sampai jam 3 pagi, malah tadi pagi untuk berkomunikasi lewat Twitter. Karena itu mungkin kita akan diskusi tentang banyak hal berkenaan dengan mungkin yang mau kita tahu. Beberapa berita tentang Jawa Tengah ini selalu bikin saya tersenyum. Satu-satunya mungkin ketika isu rame-rame sekolahan radikal, tiba-tiba Pak Ganjar ini ada 7 kepala sekolah yang dicopot karena terindikasi radikal. Saya membayangkan kalau semua gubernur kayak gini luar biasa. Cepat antisipasinya gitu biar siswa-siswa kita nggak ketularan gerakan radikal. Kemarin juga ada statement menarik dari Pak Ridwan Kamil kalau nggak salah. Ada 100 lebih perusahaan yang dari Jawa Barat relokasi ke Jawa Tengah. Saya nggak tahu ajian apa yang dimiliki sampai ada 100 perusahaan dari Jawa Barat relokasi ke Jawa Tengah. Ini luar biasa. Tentu kita nanti mau tahu juga gimana sih kok bisa Jawa Tengah dijadikan tempat relokasi perusahaan. Untung nggak kabur ke Vietnam, tapi kaburnya ke Jawa Tengah. Masih di kita-kita juga gitu loh. Tentu ada banyak isu lagi bagaimana menegakkan good governance, bagaimana mencegah tentu saja isu korupsi di pemerintahan daerah gitu loh. Dan kita tahu pasti Jawa Tengah nggak butuh banyak lem Aibon seperti di Jakarta gitu loh. Oke, mungkin Denny Siregar yang akan memulai acara ini, saya persilakan. Sebelumnya selamat datang Pak Ganjar. Terima kasih Mas. Ini yang ketiga kali kami mengundang Pak Ganjar dan alhamdulillah datang juga mampir ke rumah tempat kita kumpul-kumpul. Pada waktu itu ramai sekali pas waktu campaign ya, kita di sini ngobrol banyak hal dengan Pak Mahfud MD, dengan Faisal Basri dan segala macam. Seperti tadi Eko bilang, banyak sekali yang kita pengen tanyakan nih, terutama tentang Jawa Tengah yang banyak menjadi sorotan nih Pak Ganjar, terutama masalah yang intoleran dan radikalisme. Kita kemarin lihat ada di Bantul, ada model-model intoleransi yang ada kuburan yang selebnya juga dipotong dan segala macam. Miris ya kita ngeliat bahwa ternyata masih ada orang yang menganggap dirinya lebih benar daripada yang lain. Tapi Pak Ganjar ternyata sudah mulai menemukan akar-akarnya di mana, dan saya shock juga ketika ternyata berani Pak Ganjar menyentuh pendidikan. Ini sesuatu yang nggak banyak orang mau menyentuh nih Pak. Orang banyak denial nih bahwa dunia pendidikan kita sudah dimasuki radikalisme. Pertanyaannya dari mana keberanian itu? Sebenarnya sesuatu yang biasa saja. Bukan berarti di Jawa Tengah juga aman-aman, bagus-bagus. Enggak. Kita juga terjadi. Mereka yang keras mengatasnamakan politik identitas itu juga banyak. Maka ketika ini munculnya kok ramai, dan tiba-tiba orang kaget, kok di institusi kita masing-masing sudah masuk angin, maka kita sebenarnya ya ini alert tapi terlambat. Saya bilang terlambat. Sangat ya. Iya, saya terlambat. Oh ternyata TNI bisa toh, PNS bisa toh.
Sekolahan. Kemarin di Sragen, anak-anak mengibarkan bendera hitam. Saya telepon gurunya, saya datangi. Kami khilaf Pak, kami nggak tahu dan sebagainya. Tapi buat saya itu bukan satu statement yang lalu kita percaya. Maka edukasi kita adalah kita sampaikan kepada mereka, ada apa kalian begitu? Adakah yang salah? Adakah yang salah? Tiba-tiba Anda mencaci maki pemimpin, tiba-tiba Anda tidak percaya pada negara, tiba-tiba semuanya menjadi keliru, bahkan orang tuamu. Loh. Saya hanya melihatnya pesan-pesan invisible hand sudah masuk di dalam. Pelajaran sejarah kita zaman SD dulu, DVD timperannya sudah mulai berjalan. Nah, setelah itu pertanyaan Mas Denny tadi bagus. Ada kurang lebih 400-an ex-napiter di Jawa Tengah. Perlu dibina. Wong dia juga manusia kok. Beberapa di antara mereka malah mau menjadi agent untuk memberikan edukasi kepada publik. Ya, kami pernah keliru, cara-cara mereka seperti ini. Mas Denny. Jadi ada beberapa orang yang dulu pernah terlibat terorisme sekarang malah mau menjadi tangan pemerintah juga untuk melakukan edukasi. Ex-bom Bali 2, clear, jual soto sekarang di Solo. Waktu mereka mengajak silaturahmi saya hadir. Dengan cerita yang menyeramkan dan sudah masuk kemana-mana dia cerita persis seperti apa yang ada di media. Maka pada saat itu saya sampaikan, ya kita nggak usah nyinyir lah. Menjelang Lebaran di Sukoharjo terjadi kan? Bunuh diri. Saya tanya, Mas Samin bisa cari orang itu enggak? Itu jaringannya siapa? Enggak tahu Pak. Timbul jaringan baru lagi Pak? Mungkin tidak jaringan baru. Yang menarik adalah mereka mengikuti jamaah Facebookiyah. Oh, luar biasa. Dan itu menundukkan diri. Ini bahaya. Kalau individu sudah bisa punya kesadaran dan menundukkan diri bahaya. Orang-orang ini qualified. Mereka sampaikan, saya itu mempengaruhi orang Pak. 1 jam ikut saya Pak, 2 jam dia siap. Manten. Wah itu psikologisnya top. Maka mestinya kita ya rangkul mereka, apalagi mereka sudah sadar. Lalu saya tanya Mas. Saya jadi orang tua kan jadi takut. Orang tua sebagai manusia yang berkeluarga, beranak. Dan orang tua sebagai gubernur yang punya rakyat. Jadi menurut Anda mana yang perlu kami cermati agar tidak terjadi ini? Jawabannya itu, sekolahan Pak. Itulah sebenarnya. Kami diberikan rekomendasi oleh pelaku yang mengatakan itu. Maka sekarang kita ajak, saya masukkan. Ya kebetulan sih sebelumnya saya punya program main ke sekolah-sekolah dengan program Gubernur Mengajar. Nah pada saat Gubernur Mengajar kita dialog dengan para pelajar. Jadi miripnya dengan Indonesia Mengajar. Kan sahabat saya. Sahabat saya itu. Begitu ceritanya Mas. Tapi Pak kalau tadi titik tekannya di sekolah, di Jawa Tengah saja Pak, tingkat level bahayanya waktu Bapak mau tangan itu udah se-level apa Pak? Enggak sih, belum terlalu tinggi. Belum terlalu tinggi Pak? Cuman benihnya cukup. Dan mereka kan orang-orang ini orang-orang militan. Ideologi kalau sudah masuk dia akan militan. Dan ideologi itu tidak bisa diberantas, itu pikiran dan sikap kok. Harus dilawan dengan ideologi juga. Maka apa? Ya mari kita saling mempengaruhi, saling memperkuat. Ujung-ujungnya nanti dia akan ada di level perut. Oh, kesejahteraan. Kesejahteraan betul. Kalau dia enak mendapatkan pekerjaan gampang, hidupnya bisa bahagia, kemana-mana dia mudah, sejahtera. Kalau sejahtera nggak ngamuan Mas, nggak baperan, ya, nggak jadi haters, jadi lover semuanya. Maka kita edukasi di wilayah itu. Nah, mulailah ketahuan dan pola-polanya mulai ketahuan. Bagaimana mereka berkelompok, mereka menjadi sangat eksklusif. Waktu-waktu kapan mereka gunakan, sekarang saya detail dan ini polanya kebaca. Maka kita masukkan, kita ajak bicara kawan-kawan kepala sekolah, Bapak Ibu, teman-teman kepala sekolah saya titip ya.
Kalau hari ini ada yang merasa berat untuk melaksanakan tugas yang saya berikan, ruangan saya di sebelah sana. Silakan masuk, Anda konseling. Tapi kalau mau berani terbuka di sini dengan senang hati, semua diam. Selesai tidak, saya berikan kontrol pada siswa. Karena saya masuk ke sekolah-sekolah, anak-anak kalau ada melihat sesuatu yang tidak benar, entah itu korupsi di sekolahmu, pungli yang ngawur-ngawuran, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita miliki, budaya kita, kultur ketimuran kita, tolong ya, ini nomor WA-nya Pak Gubernur. Siapa yang punya IG? Saya Pak. Siapa yang punya FB? Saya Pak. Siapa punya Twitter? Saya Pak. Siapa yang follow saya? Saya Pak. Kamu boleh DM ke saya. Nah gitu. Masuk kan? Iya. Saya menggunakan cara mereka. Saya aja nggak pernah baca DM loh Pak. Baca DM. Ya, ada yang menarik Mas Denny, Mas Eko. Jadi gini, sekarang anak-anak ini menjadi agent saya. Pak Ganjar kemarin itu setiap weekend kita diajak camping Pak. Nah pas camping itu cerita menjelekkan negara, menjelekkan pemerintah, menjelekkan bapak, menjelekkan... Loh, ini kan pola. Iya. Direkam dong. Gak boleh bawa handphone Pak. Sistematis dia. Kita. Kalau gitu kamu cerita dong. Aku udah ngeluh sama orang tua, tapi orang tua gak bisa apa-apa. Divideoin dong. Ngeluh divideoin gak asik juga kayaknya. Tapi saya pernah punya ngobrol dan ada temen yang ngerekam. Dikirim Pak ke saya, anaknya ketakutan sekarang. Saya bilang, mulai hari ini kamu tidak takut, kamu dalam perlindungan saya. Saya kirim orang untuk ketemu gurunya, saya kirim orang untuk ketemu yang kita curigai. Langsung saja kita. Anda, enggak Pak. Semua bilang enggak. Langsung saya bilang, hentikan dulu sebentar deh. Copot dulu. Ini termasuk yang dicopot sama Pak Ganjar kemarin salah satunya. Enggak, tambahannya. Oh tambahannya. Ada tambahan lagi. Tangan dong. Ini udah jalan Mas. Itu dulu shock karena kami itu mau menempatkan kepala sekolah karena kosong dan mau diputar. Saya bilang, oh iya ya ada pesanan, apa sih sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan kebaikan-kebaikan, mana sih orangnya siapa sih gitu. Terus saya tanya sama orang-orang yang ahli, intelijen, Kesbangpol, kalian punya alat ukur enggak sih untuk ngelihat itu? Punya Pak, apa indikasinya bla bla bla. Tolong dong cek. Pak kalau kami masuk ke pasar ngecek ya kami nggak bisa Pak. Gini aja Pak, kandidatnya siapa biar saya screening. Itulah awalnya kita ketahuan. Oke kalau gitu si orang-orang ini anu aja diajak ngobrol nggak usah nyalon dulu. Enak kan? Ya meskipun bahasanya tentu tidak seganas seorang Denny Siregar yang ngomong kan. Potong. Oh, Denny emang ganas Pak. Saya itu lembut loh Pak sebenarnya. Orang yang persepsikannya ganas. Ya suaranya itu kalau kita dengerin selembut beledek. Ya bahasanya pasti bahasa seksi ya, leadnya di orang seperti itu. Tapi sebenarnya saya sedang membina. Karena yang begini dibina, jangan dilepas. Ya. Ini kalau dilepas liar. Iya benar. Maka kawan-kawan ex-napiter kita ajak bicara, kita ajak ngobrol, kita fasilitasi ekonomi, dia bersosial. Dan kita ajak mereka karena dia pelaku, maka dia kalau nggak percaya tanya nih orang. Bukan saya nih gitu. Ini dongengnya begitu kira. Hasilnya gimana Pak? Kira-kira dengan step-step langkah-langkah Ya itu? tentu hasilnya tidak bisa dilihat secara kuantitatif ya, kualitatif dan butuh waktu text time ini. Panjang dan betul anak-anak itu setelah dia ngomong bendera ini, setelah itu dia mendapatkan ajaran itu, terus kita ngomong, jadi kamu gimana? Saya kan nggak tahu Pak, jadi gimana? Nah pas saat gimana itu dia bertanya, dia butuh guru kan? Iya. Nah guru inilah yang kita evaluasi, terus kemudian kita nemu guru-guru yang kurang baik, maaf saja Anda diputar dulu ngajarnya di sana. Nah ini kita kasih guru-guru yang benar. Kerjasama lah saya dengan perguruan tinggi, dengan orang dengan nalar-nalar baik, yang relatif ideologinya clear gitu, kita minta untuk menyuntik lagi. Lalu kita bekerja sama dengan majelis ulama di Jawa Tengah, dengan kampus, guru-guru agama, kita ajak bicara, kemarin kita pertemuan. Lalu mereka tanya sama saya langsung. Ada salah satu pertanyaan yang menarik dari siswa. Saya rekam, tapi belum saya masukkan di YouTube saya, belum saya masukkan di IG saya. Seksi enggak ya? Karena ada pertanyaan gini. Pak Gubernur, kalau saya harus memilih kepala daerah, apakah harus yang seiman? Pertanyaanmu bagus. Yang jawab saya, kalau yang jawab saya, apalagi direkam,
besok viralin, cocok didukung, nggak cocok gebukin. Iya, iya. Iya nggak? Lalu saya pilih. Khusus untuk pertanyaan ini saya minta guru agama atau kepala sekolahnya menjawab di depan saya. Asik kan? Oh itu lemparan menarik itu. Dan sekarang saya rekam. Gurunya bagus. Gitu. Bagus dijalani sejarah agamanya. Maka ini akan menjadi evidence based jejak digital yang bisa kita bagikan kepada siswanya. Iya loh. Dan siswanya itu kelihatan puas. Oh gitu Pasti ya. bagus lah Pak, direkam sama gubernur. Ya, maka kan kita saksikan dan kekinian kan. Iya, iya, iya. Ada rekamannya bisa diviralin, orang ngeliat gitu. Terus kemudian kita ngomong, gimana sekarang kamu? Nah, oke, paham? Iya, itulah negeri yang hebat ini. Kita tuh hebat karena kita berbeda. Kalau kamu cari yang sama tiap hari, kamu makan tempe terus, bosen. Makan daging terus, bosen kamu. Iya. Itulah keindahan kita yang mesti kita rawat. Terus dilompatin ke negara-negara lain, dilompatin negara-negara yang lagi berkecamuk begitu kan. Mereka mulai sadar. Dan itu biasanya saya tunjukkan dengan audiovisual. Audiovisual. Jadi kalau ada gambar, mereka akan mudah terinternalisasi. Ini loh kejadiannya. Kamu perhatikan ya. Saya ambil contoh di banyak negara. Gitu. Pak ini kalau seandainya Pak Ganjar nggak jadi gubernur, saya yakin Denny Siregar kalah Pak followernya Pak. Main Twitter, main Facebook, main YouTube gitu. Sekarang aja udah kalah kok. Saya tuh targetkan yang ngalahin dia, tapi belum menang saya. Belum menang saya. Pak Ganjar ini yang saya pengen tanya nih sebenarnya. Kan ada berita nih, beberapa pabrik di Jawa Barat sekarang pada pindah ke Jawa Tengah. Iya. Ratusan ya? Ratusan. Ada 140 Pak ya? 140 ya, berapa itu pasti membawa dana triliunan. Iya. Nah pertanyaannya apa sih yang menarik dari Jawa Tengah? Gak ada sebenarnya, saya juga heran. Mungkin memang kami dukunnya banyak. Jadi gini Mas Denny Mas. Jadi anatominya saya bedah saat itu. Saya ngobrol gathering sama pengusaha. Teman-teman pengusaha, kesulitan kalian itu apa sebenarnya? Dia cerita. Yang pertama selalu diomongkan adalah kami diperas karena izin berbelit. Oke. Semua menjadi sulit. Oke. Berikutnya apa? Ya kalau kami beli tanah Pak, spekulannya banyak. Premanisme muncul di sana, nggak kompetitif nilainya. Karena itu akan menjadi komponen cost yang akhirnya harga jual kami jadi tinggi. Oke. Apalagi? Ya tentu upah Pak. Itu yang paling penting ya? Upah buruh, enggak terlalu sih, itu salah satu komponen sebenarnya. Upah, oke. Lalu apa lagi? Kondusivitas wilayah dan karakter orang. Oke, lalu apa lagi? Ya syukur ada insentif dari pemerintah, tax allowance, tax holiday dan Oke semua sih. Setelah itu saya balik, saya rapatkan, Bupati Wali Kota saya ajak, saya kasih iming-iming. Teman-teman Bupati Wali Kota pengen kepilih lagi enggak? Iya. Hari ini ibarat Anda membaca buku lama, maka ceritanya adalah perang CIA dan KGB. Kalau Anda baca buku lama. Tapi kalau Anda baca buku baru, hari ini perang Cina dengan Amerika dan itu urusannya. Kalau dulu ideologi bawa senjata, pesawat, peluru, membunuh, hari ini membunuh pelan-pelan. Ekonomi Pak. Ekonomi. Ya, disrupsi terjadi. Dan orang hari ini lebih suka makan nasi daripada makan ideologi ketika berdiskusi. Ya. Kalau diskusi Mas, udahlah kelamaan udah yang penting kita makan lah, kalau kita perutnya ini saya ikut aja deh. Iya nggak? Itu saya dengarkan betul. Maka pada saat itu kemudian mulai saya proaktif. Kita tata, ada DPMPTSP kita yang ngurus izin, saya hanya bilang gini. Bapak Ibu teman-teman, sejak saya jadi gubernur, tagline saya mboten korupsi, mboten ngapusi. Oke ya, integritas. Tidak korupsi, tidak berbohong. Saya hanya mau itu aja. Tugas Anda hanya 5. 3 keluar, 2 ke dalam. 3 keluar adalah kamu melayani masyarakat mudah, murah, cepat. Ukurannya adalah medsos. Kami tidak puling, tapi kalau kemudian 1 minggu kami dikomplain terus-menerus, Anda jelek gitu aja. Lebih banyak trennya begitu. Yang kedua,
ke dalam, transparan, akuntabel. Maka hanya 5 kata. Tidak ada setoran, bayaran berapa? Kepala dinas nih mas. Take home-mu berapa? 9 juta. Ah nyolong kalau 9 juta. Kumpulin duitnya. Se-Jawa Tengah berapa? Berapa anggarannya? Sekian Pak. Waktu saya masuk sekitar berapa ya waktu itu? Sekitar 20-an triliun, 21 triliun. Pada saat kemudian saya bicara seperti itu, kontrolnya gimana? Ya nanti Pak ini dari dinas kan mengajukan begini, semua tertulis. Enggak bisa, sekarang masukkan elektronik. 3.000 nomenklatur tumpang tindih. Keren kan? 3.000? 3.000 nomenklatur tumpang tindih. Saya contohkan yang paling sederhana, orang membeli alat tulis. Ini bisa disebut alat tulis, tulisannya alat tulis, kodenya ada. Ada ATK, ada kertas, satu aja bisa 3. Bisa ballpoint, bisa Lem, pulpen, bisa alat tulis. Tolong jangan sebut yang lain ya. Setelah itu kemudian kita dorong, saya buatkan sistem itu dari nomenklatur yang ada. Berapa kemudian harga penentuan sendiri HPS-nya? Maka kertas tidak akan lagi harganya macam-macam. Ada yang 70.000, 60.000, 90.000, 125.000. Ya barangnya sama kok. Ini 70 gram, 80 gram, 60 gram sama kan? Berapa kuantitas penggunaanmu? Maka kita hitung sekarang seragam. Penghematan. Berapa kalian kunjungan? Kalau 5 hari berangkat 5 hari, pulangnya 5 hari, lapor sama suami istri 5 hari, jangan mampir tempat orang lain. Enak kan? Maka SPPD-nya jelas. Maka mulai hitunglah kalau Anda keluar itu berapa hari. Maka rata-rata 6 hari itu sebenarnya maksimum 3 hari. 3 hari kumpulin. Rapatnya di mana lagi? Di hotel. Kenapa harus di hotel? Di tempat sini aja bisa kok. Tapi kalau ini malah boros Pak. Oke, pernah kita tes di tempat sendiri memang boros. Kalau hotel mah dilayani semua ada diskonnya lagi. Diskon itu tidak boleh menjadi pendapatan. Diskon harus dikembalikan pada negara. Maka begitu kita potong, duit terkumpul kok. Dengan elektronifikasi kami bisa menghemat 1,2 triliun tertinggi di Indonesia, termasuk dari kementerian lembaga. Maka, jangan tepuk tangan. Pada saat kita buat perencanaan pembangunan, maka kami nomor 1, perencanaan pembangunan yang the best. Pada saat kemudian kita membuat menjadi transparansi, kami juara 1. Pada saat 6 tahun berjalan, saya bangga betul karena yang menyatakan KPK, provinsi paling berintegritas adalah Jawa Tengah. Ini ada urut-urutannya. Nah, pada saat itu maka saya mulai mendapatkan hasil. Oh, berarti dengan kondisi seperti ini pengusaha ini sebenarnya sudah akan mulai mendapatkan yang dia mau. Robahlah. Duit-duit yang sisa ini kita kemanakan? Kita kasih untuk tambahan penghasilan mereka. Maka naiklah 300 sampai 500% pendapatan mereka. Kamu tidak usah setor gubernur. Kalau mau dapat jabatan silakan promosi terbuka lelang jabatan. Ya, selesaikan tugasmu hanya 5 kata itu tadi. Hidupmu enak enggak? Tidurmu nyenyak enggak? Kalau ada pimpinanmu minta-minta duit, ini nomor handphone saya. Kamu tinggal WA besok pagi tak pecat. Jadi kayaknya transparansi itu kuncinya Bapak itu ya sebenarnya ya. Sebenarnya kita mulai dari situ. Nah setelah itu Mas, orang bisa terbuka, pengusaha saya kasih nomor telepon, dia mungkin nggak tahu mendapatkan insentif-insentif ini. Kami pernah mendapatkan award sebagai tempat investasi paling menarik. Dari penilaian saya tanya para pakarnya, kenapa kami menarik? Anda plusnya 1, apa? Anda sekaligus menjadi guide. Mas Denny mau investasi di Jawa Tengah, terus kemudian datang ke provinsi. Oh syaratnya kurang. Petugasnya yang bilang, maaf Pak syarat Anda kurang, Anda genapi dulu, Anda lengkapi dulu. Sekarang enggak kalau kami. Bapak kurang, Pak kurangnya ini, nanti ngurusnya di sana Pak. Saya teleponin ya Pak. Simple, ini guide ini. Loh ini orang mau investasi, bawa duit untuk kemakmuran kita. Kok Anda persulit? Wong edian itu Mas. Nah akhirnya cara-cara ini merubah perilaku. Saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya. Tentu yang lain ada komponen selain transparansi, akuntabilitas, kemudahan, kecepatan, tanah yang relatif masih murah, buruh, UMK-nya kompetitif dan sebagainya. Saya nggak tahu kayaknya itu.
Kayaknya model-model seperti Pak Ganjar ini terjadi di Cina sekarang ini ya. Mereka berlomba-lomba masing-masing kepala daerahnya untuk menarik investasi di tempatnya. Sehingga mereka punya kompetitif tuh dengan daerah lain. Cina? Ya. 20 tahun yang lalu itu dilakukan. 20 tahun yang lalu. Saya menerima delegasi Cina waktu saya masih di Dewan. Karena saya penasaran saya bilang, Cin, kenapa sih kamu? Kok manggilnya Cin? Kan Cina. Si kokonya banyak di sana terus saya bilang, Cin, kamu kok bagus sekali gimana? Kok bisa cepat sekali? Karena negara mengambil keputusan itu dan tidak boleh diganggu. Ya. Ini area mau saya jadikan kawasan industri. Oke ya, jangan ganggu. Ini untuk kemakmuranmu karena saudaramu ada sekian miliar. Cina ini. Tidak demokratis dia. Ya. Oke ya. Maka pada saat itu yang luar biasa adalah, saya tanya, lalu kamu kasih apa insentifnya? Kami hanya bangun 3. 1 jalan, 2 listrik, 3 air. Cua, udah itu aja. Itu semua tumbuh datang sendiri. Yang terjadi. Lalu sumber daya yang gede yang sekarang mungkin kita sebut hari ini peluang kita bonus demografi. Cina tiap hari bonus demografi kali ya. Gede banget. Maka seluruhnya dia buat dengan sekian grade. Maka dia customer oriented. Saya kalau sampean mau jualan apa? Baut. Anda mau baut kelas 1, kelas 2, apa KW 17? Duitmu berapa? Wah duit saya terus terang ini KW-nya KW 12 yang paling bisa. Kamu gak akan dapat ranking 1. Dibuatin. Tailor made. Pokoknya bisnisnya itu LMGA. Ya. Lo mau gue ada. Jadi saya akhirnya paham kenapa dulu Pak Ganjar mati-matian mendukung Jarum ya ketika diserang KPAI. Apa tuh? Masalah. Simpel aja. Saya itu ngumpulin pengusaha agar olahraga kita bagus. Enggak mau kok seluruh pengusaha. Saya titip Bapak Ibu para pengusaha, satu cabur aja deh. Tolong Anda all out untuk itu. Anda sponsori, Anda naikin, kalau mereka nanti setelah tidak jadi atlet kerja di tempat Anda. Kan enggak sampai 10, enggak sampai 20. Itu kan tidak banyak. Ntar tak bantu deh, BUMD ku juga seperti itu. Loh, sejak tahun 69 Mas, usia saya kira-kira belum 1 tahun kok. Ya. Tradisi juara itu seperti itu. Maka di PBSI itu sampai ada candaannya Mas. Bahasa nasional itu bahasa Jawa. Di PBSI tanya itu. Bener ya? Karena apa? Karena isinya orang Jawa semua. Orang Kudus, Rembang, Jepara, Semarang, Banyumas, gitu-gitu. Maka kemudian loh ini sudah juara mengibarkan bendera dan badminton itu legendnya Indonesia. Meskipun sekarang ya nggak terlalu. Pak Ganjar yang pasang badan pada waktu itu yang saya... Ya saya sampaikan gitu, apalagi ini saya bilang gitu. Apa kalian ini? Atas nama apa gitu. Kalau enggak jalan terus, suruh datang ke sini. Loh saya harus menjadi bulldozer untuk itu. Itu kalau enggak begini-begini. Saya minta nomor teleponnya, ketemulah kemudian sama pengurusnya. Pak Ganjar terima kasih sudah begini. Anak-anak sudah latihan. Kalau perlu latihannya pindah ke provinsi. Biar saya jagain sama Satpol PP saya. Gini, kalau enggak kita ditinggal. Dulu itu kalau All England, Thomas Cup, Uber Cup, kita pasti ngomong toh. Indonesia nanti juara. Juara itu ya kita nanti juara kok. Kita nanti juara. Tradisi. King Smash, Rudi Hartono. Ya kan? Legend-legend semua. Sampai orang ngelihat Cun-Cun, wah Cun-Cun sekarang mana ya? Gitu. Apa ya? Semua yang muncul ini adalah produk-produk dari mereka. Kok mereka mau dipotong? Orang nggak setuju rokok boleh ya, saya juga nggak merokok sih. Tapi hati-hati betul ketika kemudian kita mau bicara soal kepentingan banyak orang. Kira-kira begitu. Apalagi kepentingan nama bangsa ya. Mumpung nih ada dekat sama Pak Ganjar di sini, ada yang mau nanya nggak? Tapi nanya jangan yang susah ekstrim ya. Jangan yang es krim. Jangan yang ekstrim. Mama. Ada yang mau bertanya? Pak Ganjar ganteng loh, kalau nggak mau nanya sayang loh. Kalau belum kita terusin ngobrolnya. Mungkin masih terpukau ini. Masih kesemsem. Masih kita terusin. Pak Ganjar ini kalau
beberapa waktu yang lalu kan banyak soal penganggaran, Pak. Kan soal tadi kan e-budgeting, transparansi dan lain-lain ini kan. Terus kemudian tadi Pak Ganjar cerita bagaimana bisa bikin efisiensi. Nah, apakah ketika dulu Bapak masuk ke Jawa Tengah sistemnya memang sudah ada masyarakat birokrasinya memang sudah sehat atau bagaimana cara Bapak melakukan perubahan birokrasi itu? Pertanyaannya bagus ya, saya harus jujur ke publik dan di depan kamera ya. Satu, saya nggak ngerti, ini mau dimulai dari mana? Sementara ilmu birokrasi saya itu hanya segini. Saya ini nothing kok, saya bukan siapa-siapa kok. Lalu saya bertanya kepada banyak orang, profesor, doktor, LSM, aktivis, mereka yang tergabung dalam ideologi nyinyirisme, semua saya kumpulin. Terus kemudian saya minta untuk menghajar saya. Mengkritik maksudnya? Iya, pokoknya ajar aja saya. Saya itu punya problem ini. Nah hari ini saya kepilih. Menurutmu gimana? Sekarang yang berani ngomong dengan ide. Kalau ngomong aja keluar kamu. Mulai ide keluar. Macam-macam. Pak, jalannya rusak Pak. Pak Ganjar harus berani membuat jateng tanpa lubang. Saya bikin jateng tanpa lubang. Hari ini kita bisa mengejar jalan provinsi lebih baik. Dan moralitas kawan-kawan di dalam birokrasi naik karena mereka membuat aplikasi sendiri namanya Jalan Cantik. Anda boleh download. Apa itu Pak isi aplikasi? Jalan Cantik itu orang lapor, jalan rusak di mana, dipoto, dikirimkan, langsung terdistribusi, direspon. Oke. Itu sebenarnya sesimpel itu aja. Terus kemudian kita lihat, bagaimana anggaran biar bisa transparan? Oh betul. Maaf dengan segala hormat kalau ada pendengar dari Jawa Tengah, saya minta maaf ya sebelumnya. Dulu ya gelap. Dulu gelap? Gelap. Elektronifikasi itu saya belajar dari siapa? Dari Mbak Risma. Gara-garanya di dalam musrenbang saya datang, Mbak Risma, Mas Samyan Reneo, iku lho ndelok stanku. Saya datang ke stannya, terus ada cowok yang jaga stan. Sampeyan teko iku arek iku, bayarannya piro? Saya tanya, Dek, Anda bayarnya berapa? Golongan berapa? 3A. Sudah berapa lama bekerja? 3 tahun. Berapa take home pay-mu? 9 juta. Kamu cukup 9 juta, saya belum nikah Pak. Gitu. Surabaya, dan dia tertawa, kerjaanmu apa? Saya mengelola ini Pak, multimedia dan sebagainya. Kamu asik gak? Kerjaan kamu seneng gak? Oh seneng Pak saya. Oh dia dapat passionnya di situ. Lalu saya tanya, Mbak, sampean bisa bayar 9 juta, piye cara nih? Iki Mas, saya bikin elektronik. Apa namanya? Government Resources Management System. Boleh saya pinjam gak? Langsung salaman, deal. Paginya saya kirim, saya ambil sistemnya, saya bawa ke Jawa Tengah, saya buatkan tim untuk mentransformasikan ini. Ternyata bagus, tapi terlalu kecil karena kota. Iya. Satu kota. Kemudian saya kembangkan sendiri, e-planning, e-budgeting, e-delivery, e-tata usaha, e-controlling. Maka ini saya bilang, loh kok serapan anggaran kita belum sampai 70%. Sebentar Pak, saya update dulu Pak. Ya Pak, ini sudah masuk mulai 72% Pak. Fisiknya berapa, uangnya berapa. Terkejar nggak ini nanti sampai akhir tahun gitu. Pak Sekda, kok segini? Anda kejar, sekarang saya bisa lihat dari manapun. Sekarang serapan anggaran real time Bapak bisa lihat? Itu kalau diklik di titik itu, kita akan tahu apa namanya belanjanya apa. Di situ PIC-nya siapa. Oh. Maka mereka yang tidak bisa masuk 100% kinerjanya sudah kelihatan. Kamu sebagai kuasa pengguna anggaran di sini, kamu leta-lete. Maaf, gak becus kamu. Sorry, targetmu gak tercapai. Silakan berkaca baik-baik. Saya demosi, atau kamu saya rolling dulu ke tempat yang memang kamu mampu. Simple aja. Dan akhirnya apa? Sekarang achievement-nya dilihat gitu. Ada yang pernah saya marah betul, ternyata apa? Dia telat nginput. Maka sekarang telat nginput termasuk dosa akhirnya. Pak, maaf Pak kami telat. Loh, telat tapi sudah terlalu saya catat. Maka kalian tidak disiplin. Achievement ini terus naik. Maka saya bilang,
ke teman-teman ketika ada beberapa isu soal bagaimana mengelola anggaran yang transparan, saya bilang kami mencoba transparan tapi kami tidak mau telanjang. Maksudnya apa tuh Pak? Telanjang itu beli apa, di mana, jumlahnya berapa, biarkan kami. Rakyat tahu aja besarannya. Tapi kan itu hak kami. Kalau secara khusus kamu pengen tahu silakan kamu datang saya tunjukin. Ada loh efek negatifnya. Kalau kita tahu detail begitu, orang yang pengen maaf nih ya, maaf kalau ada yang suka main di situ, maaf. Mereka kalau ingin main di situ oh ini ada proyeknya besar di sini nggak bisa masuk di situ ya bisa dipersoalkan. Oh. Dan ini menjadi geger. Maka kami beberapa kali pekerjaan Mas nggak bisa berhasil, gagal lelang sampai 3 kali. Karena apa? Karena kami detail dilihat orang, terus kemudian ada orang entah berentah masuk pakai bendera apapun namanya, menekan kita. Maka saya bilang, kami transparan, ada batasnya. Iya, enggak. Ya jangan semuanya detail. Kalau semua well educated boleh lah. Atau semuanya punya niat baik, kan ada juga yang gak punya niat Atau baik. niat baik. Kalau mens reanya udah begitu ya pasti kenapa ini segini, kenapa ini begitu. Terus nanti dicari-cari. Ini berapa sih lebarnya 50 cm, kenapa 49? Nyari salah gampang kok. Kenapa Mas Denny bajunya tidak dimasukin? Persoalan itu. Ya kan? Itu contoh aja sih, pokoknya nggak seneng itu adalah jadi persoalan. Itu elektronifikasi yang kemudian didorong, maka Kemenpan itu membuat sistem pemerintahan berbasis elektronik. Maka pada saat kami dikatakan, Jawa Tengah kenapa bisa juara? Saya ditanyain, nggak tahu saya. Loh Bapak kan yang mimpin, ya nggak tahu sistemnya ini teman-teman bekerja di belakang itu. Terus kemudian ada sampai 1,2 triliun kata mereka. Dan Bapak percaya kemudian kami dikasih hadiah nomor 1. Ya itu yang salah Bapak, saya bilang gitu, ketawa semua. Terus kemudian dia datang terus kemudian diceritain. Nah waktu e-planning kami mendapatkan juara 1, turunlah saya dari panggung, Bu Sri Mulyani colek saya. Pak Ganjar tapi kalau sudah perencanaannya the best begini, kalau pertumbuhan ekonomi 5,3 ya enggak lah. Memang di atas nasional sih, tapi kalau cuma segitu enggak. Berapa dong Bu? 7. Hah? 7? Gimana caranya? Bantu deh 7% pertumbuhan. Bu, hari ini saya 5,3, target kita 5,3. Tapi alhamdulillah per hari ini kita 5,6. Jadi sudah melampaui 0,3 tambahannya. Nah pada saat itu saya ngomong sama Bu Sri Mulyani, Bu itu berat Bu, sampai 7%. Bisa yakinlah gitu. Gimana Bu formulanya? Pas pelajaran itu saya nggak masuk dulu gitu. Sekarang BI datang, OJK datang, BUMN datang ke saya karena melihat keseksian Jawa Tengah. Ini seksi banget. Jawa Tengah itu seksi memang sekarang ini. Investasi masuk, ini masuk, nah kita menjaga. Nah aspek lingkungan juga menjadi seksi karena potensi kerusakan lingkungan gradasinya kan tinggi, maka saya jaga betul. Nah kemarin tweet war itu orang lapor di Blora sungainya tercemar. Karena sungai tercemar kemudian saya tanya, ngelapor, kalau inilah saya nggak setuju industrialisasi. Saya nggak setuju ini. Nah saya tanya, saya capture karena tinggalnya di Jakarta, saya tanya tinggal di mana, bener nggak ini bio Anda? Marah orang. Padahal mau tanya, kalau iya, siapa tahu dia bilang, Pak itu hanya bio-bioan, saya sebenarnya tinggal di Blora dan saya tahu tempatnya. Oke mari kita DM. Karena waktu laporan pertama dari PDAM Blora tercemar begitu, saya minta, boleh DM dong nama dan nomor telepon Anda. Dia langsung DM, langsung saya telepon. Ya Pak ini sudah tercemar Pak, bisa diminum? Enggak. Terus gimana? PDAM kami tutup Pak. Loh, saya baca 11.000 rakyat Anda yang menggunakan itu. Terus sumber air bersihnya dari mana? Ya enggak saya suplai Pak. Terus gimana? Ya kami tunggu sampai bersih dulu. Anda perusahaan PDAM, perusahaan negara yang tidak bertanggung jawab. Saudara harus punya tanggung jawab perusahaan untuk mencarikan air bersih, entah Anda utang ke Maret atau ke bulan. Pokoknya rakyatnya harus dapat air bersih. Itu tanggung jawab. 2 hari ini saya suruh bekerja. Stres juga kayaknya dia. Mungkin dia bilang, Semi, udah terlanjur kita mention malah begini. Nah, publik tidak tahu maka tadi malam saya dibully, ya biar agak gak bisa tidur sih saya, jadi ya tweet war gitu asik-asik juga. Jadi sebenarnya inti dari efisiensi
menekan korupsi itu transparansi Pak ya. Transparansi anggaran ya, intinya transparansi anggaran, terus planning juga, controlling juga gitu Pak. Ya, sebenarnya kalau semua sudah orang publik bisa melihat, saya melihatnya juga gampang-gampang. Nanti problemnya non teknis ya, umpama ada yang ganggu, itu 1-2. Alhamdulillah Pak Jokowi kemarin lumayan tegas ya, kita disentul, dikumpulin. Tidak ada orang yang boleh menggigit, apalagi orang yang tidak salah. Jangan sok ngaku salah karena salah gigit. Kalau ada yang ngawur-ngawuran begitu, saya gigit sendiri ya. Jadi gigit-menggigit kemarin itu kuliahnya. Terus kemudian hari ini saya kira kepala daerah, kejaksaan, kepolisian semua baik. Ya, ekonomi internasional jelek, ekonomi nasional harus tumbuh, konsumsi harus meningkat, ekonomi harus tumbuh, maka policy strategi harus berubah. Kita harus banyak baca buku Sun Tzu ini. Teknik perangnya ini seperti apa. Maka pada saat itu kemudian kita dorong kepada mereka untuk berubah. Kita, nih penegak hukum udah berubah semua dalam satu visi yang sama. Maka pada saat ini ya ayolah regulasi dirubah, ya kita jangan korup, penegak hukum tidak gigit-gigitan. Maka mari kita regulasi kita mudahkan, debirokratisasi, deregulasi. Maka kalau di nasional ada omnibus law, sebenarnya di daerah mau dibuat seperti itu. Oh gitu Pak ya. Ada omnibus perda gitu ya, perda omnibus gitu ya. Omnibus law. Iya. Pak Ganjar saya pengen coba tarik dulu nih ke nasional nih. Sebelumnya tadi kan bicara, ya minum kopi dulu Pak. Oh minum ya. Kalau itu bahasanya bisa. Kita seruput dulu kopinya. Kata yang saya lihat di YouTube. Ini coba ke nasional dulu nih Pak Ganjar. Pandangan Pak Ganjar gimana sih sekarang dengan situasi nasional ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi? Apakah Indonesia memang bergerak maju? Terutama ada beberapa teman-teman yang hari ini itu banyak teriaknya nih masalah FPI dan segala macam. Ketidakhappyan itu sebuah keniscayaan. Karena perbedaan tidak bisa diakomodasi semua. Hari ini Pak Jokowi sedang melakukan terobosan. Buat mereka yang cintanya cinta mati, ini tidak happy. Kenapa dia yang diajak bukan saya? Karena dia cinta mati. Tapi dalam konteks membangun politik bersama, maka hari ini Pak Jokowi sedang melakukan sesuatu yang benar. Musuh kita bukan, atau perkelahiannya bukan antara kampret sama cebong. Kadrun ikut enggak itu? Nah, bukan itu. Ini sebenarnya kontestasi 5 tahunan. Karena 5 tahunan untuk negara ya sudah. Setelah itu kamu boleh oppose atau barangkali kamu mau salaman dan ikut dalam pemerintahan. Dan yang kedua menarik, dia ikut dalam pemerintahan, dia akomodasi. Pak Jokowi saya kira sedang meredam sebuah kejutan keras dalam politik. Jadi diredam, kejutannya keras ini diredam. Maka hari ini lebih soft. Yang dulu berteriak pokoknya benci mati, yang satu cinta mati, hari ini setengah mati aja. Karena harus bertemu kan. Maka apa? Kondusivitas negara terbentuk. Itu dulu. Ini ada hubungannya dengan ekonomi, investasi? Nah setelah itu, saya akomodir semua ya. Maka semua yang pengen mengakses sumber daya, hari ini oke. Mungkin ada yang kepingin, saya berjasa loh. Oh, saya pengen dapat jabatan itu. Mungkin. Maka dia dapat jabatan di pemerintahan, di BUMN, atau ditugaskan yang lain. Itu wajar saja dalam tim sukses. Nggak usah ngiri, wajar saja. Tinggal kompetensi basisnya yang didorong agar bisa kamu manfaat di situ untuk bangsa dan negara, bukan untuk dirimu. Nah setelah itu, mari kita lihat dunia. Nah, Eropa dengan Brexitnya belum beres-beres. Ya, Inggris masih bingung. Jerman kuat banget dia pengaruhi kondisi masyarakat ekonomi Eropa. Arab Spring saya kira belum tuntas sampai hari ini. Belum lagi Israel sama Palestina yang waduh makin ngeri, dunia pasti melotot. Cina berperang dengan Amerika di sisi yang lain, perang baru ekonomi. Maka pergolakan-pergolakan ini luar biasa. Indonesia diramalkan oleh McKinsey dan Pricewaterhouse, kita akan menjadi negara ekonomi ke-7 bahkan ke-4. Maka dunia. Maka roadmap-nya sudah kelihatan. Nah Pak Jokowi, oke menurut saya. Lalu bagaimana?
Saya kira apa yang dipikirkan Pak Jokowi sama kok dengan yang saya pikirkan. Sama. Apa sih problemnya? Dalam sebuah rapat, ada ini, Pak Jokowi tanya, kenapa 12 perusahaan yang hengkang dari China atau dia mau relokasi kok tidak ada yang masuk ke Indonesia? Iya. Kenapa ke Vietnam? Keras Pak Jokowi. Nanyanya tidak, pacarnya tidak seperti saya. Kenapa tidak ada yang masuk? Begitu. Kalau Pak Ganjar tadi lebih lembut Ya sebenarnya. enggak, karena saya cerita di depan kamera. Lalu ditanya, ada Menteri Keuangan, ada Pak Men, oh Pak Men. Pak Men, tax holiday kita gimana? Sudah dapat 25 perusahaan? Ya, kalau 25 perusahaan buat apa? Coba pendapatan pajaknya saya ambil deh, 70 triliun, kita pakai untuk insentif pajak. Waktu itu yang paparan saya sendirian. Kita bicara politik lokalnya yang akan mendongkrak ekonomi nasional. Jadi ada Jatim, ada Jabar, ada Jateng gitu ya waktu itu ya, yang diminta untuk paparan secara khusus. Ada Sulawesi, ada beberapa Sumatera gitu. Nah, waktu kita sampaikan itu, seluruh pengusaha kemudian diajak bertemu. Pak Jokowi ini kan telaten orangnya kan. Artis ketemu, pelawak ketemu, pengusaha ketemu dengan gaya yang ya hahaha gitu, beliau juga pengusaha. Maka keluar, Pak diperas, Pak sulit, tanah mahal, persis. Apa ini persoalannya? Regulasinya Pak, ya ilah. Jadi regulasi mengikat kita. Cepat dibubarkan, diganti regulasinya. Dewan Pak ini undang-undang. Ya lobby Dewan. Dewannya kira-kira gimana lobbynya? Ya ini mesti diomongkan begini, begono. Boleh nggak ya diceritakan di depan kamera? Nggak apa-apa sebenarnya kompromi-kompromi politik untuk kemajuan bersama silakan saja. Mungkin agak high cost tapi kalau itu lebih baik buat saya go deh. Yeah. Lalu regulasi persoalan, ya omnibus law keluar. Daerah, kamu yang paling bertanggung jawab di sana. Kerjakan itu. Saya kerja nanti disalahin Pak. Tangkep lagi sama penegak hukum. OTT lagi, kumpulin kemarin gitu kan. Ayo siapa yang ini, siapa yang suka meras, siapa yang ini, dibukain satu-satu. Peringatan sebenarnya satu, ketika dunia bergolak, terjadi disrupsi ekonomi, politik, sosial, terdisrupsi semua. Gara-gara alat ini. Ini mendisrupsi semua. Maka kita juga harus mendisrupsi diri, melihat perkembangan itu. Nah Pak Jokowi sedang mendisrupsi diri. Saya sih senang banget melihatnya. Maka kita menata diri agar kita fit dengan perubahan dunia. Kalau kita tidak fit, kita kedodoran terus. Vietnam gak usah ngiri sama Vietnam. Vietnam itu pemerintahnya, tanah itu punya saya. Mau masuk 12. Kamu yang satu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Gak ada demokrasi. Aku tadi mau gagu kamu. Dor. Denny kamu nyeruput-nyeruput aja, jangan cerewet. Dor gitu. Dan kemudian orang masuk dengan Tenang. gitu. Asik kan? Iya, iya. Di kita, Pak HO Pak, IMB Pak, AMDAL Pak, tata ruang Pak. Izin preman Pak. Ada ya? Ada. Nah yang begini kemudian menjengkelkan. Terus kemudian kita teriak, ya Vietnam lebih bagus. Enggak. Kebijakan harus dirubah. Maka sekarang ini sedang dirubah oleh Pak Jokowi. Maka ini turbulence, ini masa-masa transisi yang tidak mengenakan. Perubahan kata Mas Nadiem, kata Mas Nadiem ini perubahan ini harus dan tidak mengenakan. Jalan nggak kira-kira itu Pak? Oh kalau ini jalan. Nah ini saya sampaikan. Ini jalan. Kalau kebijakan ini didukung oleh orang-orang yang sevisi dengan Pak Jokowi. Siapa kepala daerah yang sevisi? Praktekkan di sana. Siapa menteri yang sevisi? Ambil dia. Bagaimana seandainya tidak? Segera reshuffle cepat-cepat, jangan lama-lama. Kalau kepala daerah kan susah reshuffle-nya. Iya. Karena kan kemarin ada 3.000 kebijakan perda yang dicabut sama pemerintah pusat karena menghambat investasi, tapi kan kemudian disomasi ke MK, kemudian dipulihkan. Enggak, karena keliru cara mencabutnya. Oh gitu. Per ilmu pengetahuan. Cara mencabutnya keliru. Oke. Kalau itu perda, yang nyabut perda.
Oh. Kalau itu PP, yang nyabut PP. Kalau itu wet, itu ordonansi, itu undang-undang, makanya nyabut undang-undang. Maka kalau kondisi seperti itu, cabutlah pada posisinya. Lah karena kemudian waktu itu Mendagri yang cabut, lu Mendagri dalam posisi apa cabut? Oh. Tunjukkan kewenangannya, maka di MK kalah. Saya udah hitung ini kalah. Maka kalau saya dulu saran saya gitu, ya itu model omnibus ini. Oh. Caranya salah. Maka by procedure salah. Procedure yang salah itu membuka ruang untuk ke MK. Nah ini yang kita dorong. Nah sekarang caranya gimana? Ada dua sebenarnya. Apakah judicial review atau political review. Maka kalau kita sudah tahu sikap dunia berubah dan kita mau menuju ke sana, law itu kan as a tool of social reengineering. Untuk mereengineer ini. Maka kalau ini hanya tool, ya mari toolnya dirubah. Kamu mau lari kencang. Kalau jalanmu kamu kasih tulisan, ya, kamu kasih tulisan 60 coret, kan? Atau hanya tulis angka 60 ya, kamu 60 aja. Kan gitu toh. Padahal kamu pengen 100. Maka gimana biar 100, biar larinya kencang. Kan tinggal diganti tulisannya tidak 60 tapi 100 toh. Merubah, kenapa kita tidak? Itu yang kemudian minta, HO itu apa? HO itu kan hinder ordonansi, undang-undang gangguan. Kenapa dulu seperti itu? Agar kemudian terjadi penerimaan di lingkungan itu. Tapi prakteknya ya seringkali preman ya. HO itu jadi preman. Itu, HO. Preman gitu. yang terganggu karena tidak mendapatkan sesuatu kan gitu. Gitu. Jadi terakhir Pak, dunia ini kelihatan sekarang ini polanya semakin demokrasi sebuah negara, sekarang ekonominya banyak keganggu. Artinya makin ribut gitu ya. Terus semakin agak dalam tanda kutip otoriter, ekonominya stabil. Sebagai pimpinan daerah ini ngelihatnya gimana Pak? Kita ini negara demokrasi kan, bahkan negara demokrasi terbesar kedua, ketiga dunia ya. Gimana ini peluang kita ke depan Pak? Karena bertentangan dengan teori yang belakangan terjadi ini. Cina tidak demokratis, mereka maju gitu loh ya kan. Vietnam juga tidak demokratis, mereka juga jadi tempat buat investor. Jadi semangat kita melihat apakah kita Indonesia harus demokratis, banyak kardrunnya. Kalau itu di TV diskusinya panjang nggak berakhir. Mereka yang akan memilih jalur ini pasti akan berteriak-teriak dan mengatakan sesuatu yang pasti tidak mengenakan. Dan hari ini ada banyak orang takut untuk mengatakan tidak memilih demokrasi. Pasti takut. Nggak demokratis kamu. Pasti stempel di jidatnya adalah otoriter. otoriter ya. Tidak mau dikritik whatever. Saya baru merasakan, jangan-jangan yang dimaksud Bung Karno dulu dengan demokrasi terpimpin itu. Demokrasi terpimpin. Jangan-jangan itu. Kalau ilmu pengetahuan nggak ada istilah demokrasi terpimpin. Demokrasi is demokrasi, titik. Tapi hari ini demokrasi itu bukanlah the best system. Saya tanya, is demokrasi the best system or no? Demokrasi is just second best system. The best systemnya mana? Belum ketemu. Katanya diprediksi demokrasi yang paling bagus itu ada deliberatif. Deliberatif itu kita sampaikan siapa terlibat, maka musyawarah mufakat. Nah hari ini untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, maka harus ada, kalau dulu saya tim kampanye Mega Prabowo, Mega Hasim, saya ikut semua. Ada yang kata-kata almarhumah Yai Hasim, itu Pak Hasim itu dulu bicara gini, Mas, presiden itu minimal satu strip di atas semuanya. Maka kalau terjadi stagnasi di bangsa, apapun kata presiden harus dilaksanakan. Geger Mama dengan siapa? KPK. Presiden ngomong A, harus A semua. Karena ini penyelesaian masalah. Soal tidak setuju dengan rezimnya yang nanti diganti dengan melalui pemilu. Tapi kalau enggak semuanya sama, waduh, jotos-jotosan. Atau minimal enggak satu tingkat lah, setengah tingkat. Tapi harus lebih tinggi karena seluruh persoalan itu harus bermuara satu. Harus ada pengambil keputusan. Satu. Kalau enggak, ya sudah semua itu merasa check and balances, balance semuanya sama. Wah itu enggak pernah selesai. Chaos malah ya. Saya khawatir akhirnya seperti itu. Nah saya mulai, ya orang bicara lah demokrasi sekarang mahal ya kan. Money politik tinggi, ya kita rasakan dulu.
Sebenarnya untuk tahu bagaimana rasanya kaki patah kan tidak perlu ngebut di pinggir jalan atau naik pohon terus lompat kan. Untuk tahu bahwa bagaimana rasanya kanker paru-paru, nggak perlu merusak paru-paru kita dengan memasukkan zat-zat kimia. Kalau mau tahu bagaimana sakitnya orang sako kan nggak perlu ngerasain narkoba. Perlunya adalah seperti di kiri kanan kita ini, baca buku. Maka literasi kita menjadi tinggi. Maka hari ini orang mulai paham, iya ya, Cina nggak demokratis maju, Vietnam nggak demokratis maju, even Singapura. Iya. Demokratis kah? Enggak. Iya. Timur Tengah? Enggak. Nah mulai saya bilang, lalu bagaimana dengan Indonesia? Rasa-rasanya saya mulai merasakan, ini kayaknya demokrasi terpimpin. Ya, tapi pada tingkat tertentu harus ada decision. Artinya kepemimpinan nasional harus strong banget gitu. Strong dan sistemik dijamin oleh konstitusi. Luar biasa. Ngeri juga ngobrol sama Pak Ganjar kalau sudah masalah demokrasi terpimpin ini. Ini kayaknya akan merubah banyak pemikiran. Yang kita tapi kan sesudah habis dari masa Orba, terus kemudian masuk ke demokrasi. iya, tapi kan penonton ini kalau lihat gini, ini bertiga cebong-cebong ini ngomong pasti begitu, nggak asik gitu kan. Ini pasti orang, Ganjar ngawur itu sekolahnya di mana. Tapi mari kita sekarang merasakan saja untuk diskursus ya, agar kita kemudian menjadi semuanya tenang, berpikir semuanya waras. Pilihan-pilihan juga belum tentu benar. Tapi harus ada alternatif ketika melihat perubahan dunia seperti itu, cara apa yang bisa kita pakai. Kan kita ini kan ngacu terus Thomas, ngacunya barat terus. Kenapa kita tidak pernah mengacu ketika Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa dan wilayah kita sampai ke mana-mana. Lebih hebat dia. Kenapa tidak ilmu politiknya kita ambil dari sana? Kenapa harus selalu barat? Kenapa musiknya harus selalu memakai gitar, ya, atau selalu memakai drum, atau sekedar keyboard gitu. Padahal kita punya ilmu musik yang alatnya itu metal, gamelan. Bayangin gamelan itu tahun berapa ada dan teknik metalurgi itu berarti peradaban di tempat itu tinggi. Metalurgi loh ini. Nah maksud saya di balik itu kita punya kekuatan lokal yang luar biasa kok. Maka apa? Mari kita ciptakan. Peneliti-peneliti ayo kita gali. Maka Bung Karno bilang saya tidak menemukan Pancasila. Tapi saya menggali dari bumi pertiwi, dari nilai-nilai yang ada. Dipengaruhi buku, iya. Dipengaruhi yang lain, iya. Tapi saripatinya itu dimunculkan dari yang kita miliki. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? 1, 2, 3. Saya persilakan langsung, maju. Dipersingkat aja kok. Dipersingkat langsung ya, nama dan singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ganjar, senang sekali mendengar paparannya, begitu gamblang. Ini bukan permainan kata, tapi fakta bahwa Bapak sudah bekerja. Yang saya kalau boleh minta nih Pak sebagai warga negara DKI, Bapak 2022 maju deh ganti terus Pak. 22 dulu. Enggak di-cut kok ini Pak. Kan pergantian gubernurnya 22 Pak. Saya lagi bayangkan cara menjawabnya. Bapak pindah dulu ke DKI 2022, setelah itu baru 2024. Pak, Bapak tolong Bapak jangan biarkan kami di sini terzolimi oleh pimpinan kami Pak di Jakarta Pak. Sengsara Pak kami ini Pak, betul Pak. Abis ngelihat Pak Ahok yang hasilnya luar biasa, tiba-tiba sekarang ngelihat Jakarta jadi amburadul, sedih Pak. Oke. Kalau cuma amburadul aja gak apa-apa Pak, uangnya juga dihambur-hamburkan Pak. Nah itu. Oke, terima kasih. Daripada di DM, ini langsung Pak. Masih dijawab nih? Langsung, langsung. Iya ya, Ibu kan menjadi hatersnya Pak Anies pasti sekarang. Iya. Nah gini, kita mesti jernih. Check and balances jalanin aja. Check and balances jalanin aja. Kalau dijalanin saya kira akan terbentuk. Maka jangan biarkan pemimpin berjalan sendiri. Kita mesti ngontrol. Mungkin sebenci-benci kepada siapapun juga harus dilakukan kontrol gitu ya. Ya selalu kalau orang Jawa itu wang sinawang, saling melihat gitu ya. Saling melihat baik buruk. Orang yang tidak suka saya juga dihabisi, saya tiap hari dibully tiap hari begitu ya. Enggak apa-apa. Nah, ada perlu mendorong kader-kader bangsa yang lebih banyak, anak bangsa.
untuk bisa menempati jabatan-jabatan yang bisa menyenangkan, membahagiakan banyak orang. Saya mungkin kalau ke Jakarta juga tidak terlalu bisa berhasil. Orang saya itu orang desa, orang kampung, Bu. Pak Jokowi juga dari kampung, Pak. Hah? Pak Jokowi juga dari kampung. Ya tapi kan beliau hebat. Gitu. Gitu Bu, Ibu kontrol aja deh Bu. Gak apa-apa. Oke. Itu teman saya kok. Sahabat sejati. Sejak kuliah Bu. Gitu. Oke, yang lain. Monggo. Jadi siapa? Ibu depan, Bu Ibu belakang. belakang duluan. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Itu. Ibu mau tanya lewat sana atau ke sini aja, Bu? Ya. Atau mau duduk sini, Bu? Singkat aja. Ya, selamat siang Pak. Ya. Saya Dio Pak dari 11 Maret. Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu saya non muslim Pak. Ya. Saya perlu masukkan masalah bagaimana saya bisa ikut ambil bagian dalam keikutsertaan menyangkut radikalisme itu Pak. Ya. Ya, karena biasanya itu yang melakukan itu kan muslim nih Pak. Nah, saya satu sisi saya non muslim. Yang kedua Pak, ini kan eranya milenial. Jadi saya sudah 4 tahun belakangan ini membina kaum milenial untuk menjadi pengusaha atau entrepreneur. Dan sekarang itu dari 4 orang sudah menjadi 13 orang. Problem kami itu adalah bahwa kami itu selalu terbentur dengan regulasi. Ya. Regulasinya itu adalah bahwa kami itu terbentur dengan SKA, SBU, dan SUJK. Artinya itu kami itu harus mempunyai pengalaman. Ya. Satu sisi anak-anak ini anak-anak baru. Bidang yang mereka ambil itu advertising agency dan kontraktor landscape dan infra. Mereka memang sudah mendapatkan pekerjaan beberapa kali. Tetapi kami hanya bisa bergerak di swasta. Satu sisi swasta itu pembayarannya bisa sampai 1 tahun. Maksudnya kalau bisa ke negeri? Ya, ke pemerintah kami selalu terbentur. Padahal kami sudah masuk sebagai rekanan. Untuk itu kendala kami itu nggak bisa bertumbuh dengan cepat, Pak. Ini sudah masuk ke 4 tahun. Nah, pertanyaan saya, apakah jadi ini saya merasa kue kita di Jakarta, pekerjaan kami itu di DKI ini akan sulit untuk kami tembus. Apabila saya bergerak, anak-anak ini bergerak ke daerah, Jawa Tengah misalnya, apakah itu kami terbentur harus mempunyai cabang di Jakarta di sana atau tidak gitu? Mengingat pekerjaan yang kami ambil itu kan kecil-kecil Pak, sehingga kalau untuk daerah itu kan perusahaan perusahaan di luar daerah, kenapa kok ambilnya di daerah? Itu aja pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Yang Bapak langsung? Ya, agak nggak enak ya sebenarnya muslim sama non muslim gitu. Sebenarnya yang ada ya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Setuju. Iya. Sebab kalau itu kan seolah-olah yang lain satu kelompok, ini satu kelompok. Tapi bagaimana kita berkontribusi? Ibu sangat bisa, Bu. Ajarannya bukan hanya sekedar agama kita, tapi nilai-nilai kebaikan. Moralitas, budi pekerti aja. Akhlak. Ketemu orang tua, cium tangan. Sampai hari ini saya lihat anak saya seneng, dia kelas 3 SMA umpama, terhadap siapapun yang dia lihat lebih tua, dia cium tangan. Dan itu dilakukan dengan kesadaran, tidak ada embel-embel apa-apa. Bahkan orang lihat, tuh anaknya gubernur jangan dibawa-bawa. Moralitas nggak ada urusan dengan jabatan. Saya ngelihatnya senang, jadi ibu bisa dorong itu dengan ngomong kebaikan. Kalau saya ngomongnya gini, Bu. Kamu Tionghoa, kamu Arab, kamu Jawa, kamu Batak. Ya. Kalau haus, pengen minum nggak? Sama. Kalau lapar, pengen makan nggak? Saya pernah ketemu sama anak-anak sekolah itu. Kamu dari mana? Kebetulan dari 2 pulau berbeda, sukunya berbeda, agamanya berbeda. Cubit temanmu yang keras. Gak enak dong Pak, jangan. Cubit yang keras. Aduh gak tega Pak. Pokoknya cubit yang keras, ayo cubit. Gini, gak sakit? Enggak Pak, apa? Kurang keras gitu. Cubit yang keras, cubit dia. Wow gitu. Nah sekarang aku balas. Ya jangan dong Pak, jangan dong. Kenapa kamu gak mau balas? Kasihan dong Pak. Kenapa kamu mau cubit? Ya kan disuruh Bapak.
Gimana rasanya dicubit? Sakit. Agama apapun sakit dicubit. Suku apapun sakit dicubit. Maka sebenarnya kalau Gus Dur bilang itu, waktu haul terakhir itu ada yang bagus ditulis itu. Saya datang waktu itu beberapa kali, kalau nggak salah 3 tahun terakhir saya datang terus. Di atas politik itu ada kemanusiaan. Maka ini cerita kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai itu Bu, saya kira agama apapun bisa menyampaikan. Yang kedua sedikit agak teknis, saya tidak terlalu paham secara detail, tapi seandainya Ibu mau coba katakan di Jawa Tengah, coba menawarkan sebagai rekanan. Nanti biasanya tim saya akan ngomong, akan mendampingi dan akan memberikan dorongan. Kalau regulasi nggak bisa, maaf Bu tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka itu tadi, apakah akan ada satu kebijakan dari pemerintah untuk yang startup ini. Ini saya anggap startup. Bukan tidak mungkin ketika kemudian kita akan mendorong pekerjaan lebih banyak dan Pak Jokowi membuat kartu prakerja. Ya. Saya kira mungkin kartu prakerja itu bisa digantikan dengan anak-anak yang hari ini sudah mulai bisa bekerja, judulnya latihan kerja. Maka latihan kerja ya kerjaannya nggak usah gede-gede gitu. Agar kemudian ada learning by doing yang bisa diberikan dan insentif diberikan pada pemerintah. Coba aja Bu, saya jadi penasaran juga. Apakah orang-orang anak-anak yang Ibu bina itu memang expert, dia kerjanya bagus dan berkualitas? Apakah ini hanya sekedar mau mencari kolusi? Ataukah memang ada persoalan regulasi? Fairnya begitu. Maka dicoba Bu. Jadi kalau umpama di sini nggak bisa, Ibu saya kira bisa kok mencoba di mana-mana. Nanti akan ada syarat, oh harus ada kantor cabang, oh kantor cabangnya hari ini perlu kantor cabang nggak sih ya? Bukannya kantor cabang sekarang bisa virtual. Ya. Kalau virtual kan tidak ada cabang-cabangan ya semua sebenarnya. Ini paradigma. Oke, yang Ibu satu dua lagi. Nanti ditutup dengan doa. Doa aja. Makasih Pak. Sudah saya lebih ke kalau perkembangan Pak pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu untuk kemenangan Bapak. Untuk yang sekarang nih Pak, yang kemenangan Pak Jokowi sekarang kan kita tahu eranya relawannya tuh alumni kebanyakan Pak. Kebetulan kami di Jakarta juga, saya sama teman saya waktu itu mencetuskan alumni SMA Jakarta Bersatu. Kemudian juga kita bikin juga forum alumni Nusantara itu yang dengan seluruh Indonesia. Kemudian dengan forum alumni bersatu banyaklah teman-teman. Sehingga saya memutuskan untuk tidak fokus dalam satu tempat sebagai badan pengurus supaya bisa membantu ke yang lain. Pertanyaannya adalah hampir semua teman-teman alumni, ini kan kita mikirin gak cuma Pak Jokowi 5 tahun Pak. Tapi Indonesia. Pak Ganjar 5 tahun. Nah Pak Ganjar itu maksud saya itu. Maksud saya gini. Dengan adanya radikalisme yang sangat lah ya, saya juga suka nonton Mas Denny dan lain-lain. Kita terutama eranya ibu-ibu ini kan udah lewat. Kalau yang bangsa ngomong coding, ngomong yang maju-maju anak sekarang tuh anak-anak kita. Kami tuh sebagai alumni juga kepengen berperan menjaga negeri ini. Cuma saya lihat banyak sekali forum alumni yang bikin dialog ini, diskusi ini dan segala macam. Which is bagus, tapi saya bingung setelah itu apa, what next, aplikasinya gimana gitu. Karena pemahaman saya setuju banget tadi mengamati penjelasan Bapak dan cocok banget memang apa-apa tuh tergantung leadership. Saya mikirnya kenapa kita nggak mulai dari PAUD, which is kita memang udah telat, tapi kan nggak ada yang telat Pak untuk memulai gitu ya. Saya bikin nih dialog misalnya, kita bikin dialog kebangsaan deradikalisasi di tengah orang-orang yang anti radikal. Menurut saya nggak ada manfaatnya, menurut saya bukan nggak ada manfaatnya. Setiap pelajaran pasti ada, tapi kan what next seperti saya bilang. Saya pikir kalau kita justru masuk ke daerah-daerah yang maaf ya radikal, sekarang Jawa Barat misalnya, dan masuk ke usia segitu, 6-12 tahun, which is mereka akan membawa family, ya kegiatannya macam-macam. Itu mungkin lebih masuk ke darah anak-anak bangsa. Pertanyaan atau pernyataan? Ini nanya, maksudnya menurut Bapak bagaimana? Karena banyak sekali teman-teman alumni yang pengen berbuat, anak bangsa lah ya, saya nggak bilang alumni, siapa aja lah anak bangsa. Itu kan terutama yang anti radikal ya Pak ya,
agak takut sih dengan keadaan yang sekarang. Zaman Oke. kita sekolah dulu tahun 70-an nggak Yap, ada yap. kan, gitu-gitu ya. Tahun 70-an ada dulu PKI juga gitu kan. Sama. 80-an nggak ada lah Pak, Iya. zaman dulu hijab nggak ada kita Iya. dulu. Gitu Pak. Mulai dari mana? Dari manapun. Tetangga kita, saudara kita. Saya terima orang-orang yang minggat dari keluarganya ke Kalimantan, Gavatar dulu. Oh iya, iya. Balik, saya tanya sama orang tuanya kamu komunikasi? Enggak Bu. Loh Budi Pekerti tadi di mana? Orang tua harus turun tangan. Ada momentum bagus Bu. Mas Nadiem ini punya momentum dia. Dia tahu bagaimana membayangkan, berimajinasi. Imajinasi dulu Le, actionnya kita belum pernah tahu. Tapi dari 2 lembar pidato kemarin saya ikut membacakan, saya mengerti persis. Maka statement saya, Jawa Tengah siap merubah yang pertama, kami siap jadi pionir. Sebelum ini Bu, saya sudah membuat gerakan sekolah menyenangkan. Karena sekolah ini membosankan, gurunya galak, PR-nya banyak, melelahkan. Kalau di sinetron-sinetron tuh pas pulang bel sekolah pasti hore gitu Pak ya. Karena memang membosankan, jadi kalau bel pulang mereka senang. Asik pulang. Saya dapatnya dari siapa Bu? Dari pemerintah? Tidak. Teman sekolah saya, adik kelas jauh dan saya tidak kenal. Ketika dia sekolah ke luar negeri, dia melihat di luar negeri itu, kok anak saya nggak bisa bahasa Inggris, masuk SD untuk pertama kali, saya dak-dikduk, saya tinggal kuliah, dia sendirian, nangis nggak ya? Sore Bu, dijemput nggak mau pulang anaknya. Bayangin nggak mau pulang, di tempat asing dia nggak mau pulang. Terbayangkan nggak sih nyamannya sekolah itu? Namanya GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Dipraktekkan di Tangerang Bu, saya ambil Bu. Dia praktek di Sleman, saya ambil kemudian. Ke Jogja, anaknya di Jogja saya panggil, terus kemudian kita buat. Hari ini anak Badung, guru yang membosankan itu, dia bisa berpelukan. Hari ini. Saya masuk kelasnya, kelas kursi bangku boleh diacak-acak. Selama gubernurnya saya boleh. Diacak-acak. Ganti. Sekarang Pak kita mau belajar di bawah aja. Ya sambil tiduran. Oke dia bosan. Terus ditulisin Bu. Sepatu harus dilepas. Dia buat aturan sendiri. Konsensus building. Dibuat. Aturan pertama, masuk sepatu harus dilepas. Aturan kedua harus ditaruh di dalam rak. Dalam hal tidak ditaruh dan tidak rapi dibuang. Terus saya lihat, loh itu sepatu kok dibuang? Tadi dia nggak benar Pak. Komitmen, konsensus dan membuat hukuman bersama-sama dan dibuang. Tahu Bu, temboknya digambarin kayak kafe-kafe. Terus kemudian mural, terus ditempelin Bu, kartu-kartu kecil. Apa cita-citanya dia? Dan di sini ada pohon orang tua. Orang tuanya menginginkan sesuatu ditulis di situ. Terus kemudian anak-anak itu membuat satu semacam gimmick-gimmick aja sih sebenarnya untuk menunjukkan gambar orang tersenyum, bunder, senyum, orang marah, orang nangis, orang ngantuk. Itu banyak. Terus kemudian setiap masuk dia ngambil, ditaruh di tempat namanya. Maka guru itu ngelihat, oh, anak ini lagi baper, anak ini lagi seneng, lagi itu gitu. Jadi guru itu membaca dari tanda-tanda itu. Baik anak-anak, mari kita mulai. Guru mengajarnya juga sekarang mulai dengan game. Aduh Bu, anak-anak itu senengnya minta ampun. Apakah ini sudah berhasil atau tidak? Alumni bisa nggak? Bisa. Anda mau kontribusi di mana? Oke, buat piloting aja Bu. Piloting saja. Tim sukses ini kan tidak boleh menunggu jabatan. Tim sukses itu mengantarkan karena volunteerism. Volunteer itu sukarela. Maka kalau sudah kami masuk tim, sudah sukses, kami sudah antarkan, kami pulang. Selesai tugas kami. Kami pasti mau bekerja Pak, karena kami punya kekuatan untuk bangsa dan negara. Good. Anda mau ambil sektor apa? Ibu tadi ngambil sektor startup bisnis dan anak-anak muda. Very good, ambil aja Das. Ibu mau ambil apa? Pendidikan, ambil PAUD aja. Bu, Ibu buat satu metode yang bagus dipikirkan, nanti volunteer, kumpulin, uang dicari, crowdfunding dan sebagainya. Minta boleh nggak Pak Ganjar? Tak kasih Bu. Anda mau PAUD mana? Anda mau TK mana? Anda mau SD mana? SMP mana? SMA mana? Tak kasih. Itu sebenarnya partnership yang bisa kita bangun antara pemerintah dengan mereka. Mereka itu siapa?
orang-orang bersemangat kayak ibu gini. Ibu ini energinya kan kelebihan. Sayang kan gak disalurkan, pasti marah terus kan. Sama anaknya galak, sama suaminya jadi bojo galak gitu kan repot itu. Jadi energi ini dimasukkan, Bu saya kasih Bu. Saya itu kalau kadang-kadang mencari itu, tadi sponsor ya, rokok begitu, olahraga. Pasti uang dia sudah bina bayi, ya saya baikin gitu. Jangan sampai lepas. Nah ini contoh, jadi silakan ngomong dengan para alumni tertarik. Mana ya fieldnya yang untuk kita pakai sebagai studi lapangan. Yang paling gampang, ya saya kuasa di Jawa Tengah gitu ya. Kuasa saya di sana. Silakan Jawa Tengah. Angka kemiskinan kami tinggi Bu. Angka kematian ibu melahirkannya masih tinggi Bu. Angka kematian balita tinggi Bu. Jamban belum banyak Bu. Silakan kamera semua merekam. Jadi, oh dari manapun, apalagi UGM Bu, tenang saja ketuanya saya. Oke, luar biasa. Ada satu lagi terakhir, Pak Mas Indra, terakhir. Tanya apa doa tadi? Sekaligus. Ya, selamat siang Pak. Ya. Ini sebenarnya nggak berasa sih Pak, 2024 itu sebentar lagi. Sedangkan kita sejujur aja ini harapannya ada figur-figur yang ya kita biasa, ini Jokower lah rata-rata ya. Benar gak sih? Enggak juga ya. Jadi apa kira-kira persiapan Bapak untuk 2024 dalam artian gini Pak, ini kayaknya sebentar gitu, tapi sebetulnya Mas Indra, nggak nyampe 4 tahun. Kan belum tentu juga Pak Ganjar menyalonkan 2024. Tapi aku jarang salah sih Mas. Jadi persiapannya untuk rangkul relawan bla 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 segala macam apa sih yang kira-kira, karena kan kita juga harus dikasih konten nih ceritanya untuk naikin isu itu supaya tetap hangat gitu loh. Yang kedua Pak, ini agak berat karena gini. Ada salah satu partai yang memulai isu-isu dengan pemilihan kepala daerah lewat MPR. Sedangkan kita sama-sama tahu itu adalah mainan Orba lah ya. Which is partai apa gitu kan. Nah, gimana ya, kita itu mendapatkan tokoh-tokoh seperti Bapak, Pak Ahok, Pak Jokowi, Bu Risma itu karena pemilihan langsung yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, Pak Anies, Pak Ridwan Kamil sebut dong Bu Khofifah. Oh iya, kelihatannya kok Anda ini bloknya kemana gitu ya? Ya Bu Khofifah ya seperti itu. Jadi tokoh-tokohnya itu kita pilih sendiri. Tapi kalau udah sampai pemilihan oleh MPR atau DPRD, ya gimana ya, kita kayak kurang harapan. Dan pandangan Bapak seperti apa? Terima kasih. Ya kalau langsung, Pak. Pertanyaan pertamanya, ya Mas Eko langsung ya. Iya langsung Pak. Gini, orang tua saya itu bilang gini, Le, jangan pernah mengejar jabatan. Itu saya tanam betul, maka saya jadi anggota dewan dulu tidak pernah meminta. Jadi anggota dewan periode kedua dibuang, sama partai saya dibuang, suruh maju ke Jawa Tengah. Amanah itu dibawa. Dan di antara banyak tokoh Indonesia tokoh banyak kok. Pensiunan TNI banyak, ya. Yang rame disebut dulu siapa? Pak Gatot, Pak Muldoko gitu-gitu kan. Atau kemarin Pak Andika disebut, Pak Tito gitu kan. Partai politik ada banyak. Ketuanya Caimin, siapa lagi? Erlangga dulu disebut-sebut gitu ya. Partai saya Mbak Puan. Terus kemudian kepala daerah, kemarin ada yang nyebut kami berempat. Itu sebenarnya ya tren saja yang muncul. Kesalahan banyak orang melihat saya seolah-olah kami ini lagi nyiapin untuk ke sana. Pak, saya jadi anggota dewan, jadi gubernur sudah ban-ban kamsia. Sudah terima kasih yang sangat luar biasa. Maka orang tua saya almarhum itu berpesan jangan pernah mengejar jabatan. Menariknya adalah in case umpama kepala daerah yang kemarin sering dimunculkan, yang orang partai cuma saya. Nah saya orang yang taat partai. Ya semua tergantung partai. Nah iya, dan itu given. Di PD Perjuangan tokoh banyak. Ada Mbak Puan, Mas Prananda, biologis.
Mungkin yang di kabinet ada Mas Cahyo, ada Mas Pram. Di kepala daerah ada saya, ada Mbak Risma, Oli, siapa lagi, Koster, banyak lah sebenarnya. Nah tinggal di publik nanti didorong. Saya kira evidence base-nya sudah ada bukti waktu Bu Mega waktu itu mencari, Bu Mega sendiri maju. Setelah tidak Bu Mega siapa? Siapa yang mengira Pak Jokowi? Maka betul tadi sistem itu akan mempengaruhi. Maka semua diberikan ruang yang sama. Posisinya Pak Ganjar menyiapkan, enggak, saya itu menyiapkan mesti beres kerjaan saya sebagai gubernur. Angka kemiskinan turun, pertumbuhan ekonomi bagus, jalannya menjadi baik, akses, tidak ada orang yang ngotot-ngototan paling benar, maki-maki melulu, enggak ada, mesti bahagia. Iya. Jangan marah terus, bahagia, seneng gitu loh. Ngerok yuk, nari yuk, gitu kan, sepedaan yuk sama saya gitu. Asik-asik aja. Jadi sebenarnya saya lebih menyiapkan diri untuk membereskan PR-PR besar ini. Daripada kemudian mikirin 2024. Ya semua orang ngomong ke saya begitu, gimana Mas ada persiapan? Biasa aja lagi gitu. Tapi Anda namanya disebut nggak usah GR, soal disebut udah sering, banyak orang disebut berkali-kali udah gagah-gagah, nggak ada yang ngajak. Stres loh. Udah pasang baliho di mana-mana nggak dipanggil. Nah gitu. Jadi selalu saja ada yang seperti, jadi sudahlah proses itu biar berjalan, anak-anak bangsa terlalu banyak. Ya. Saya sih kalau suruh melihat itu loh yang sudah hebat-hebat, yang sudah persiapan, beliau saja, ntar saya bantu deh gitu. Asik kan, hidup kita bahagia. Saya bisa main ke sini, kita bisa ngopi dan bisa nyeruput kopi. Pak, saya pernah ketemu Pak Jokowi, salaman, saya lihat jarinya itu ada cincin, sama kayak Bapak. Denny gak ada Pak? Nanti dulu, ini pertunjukan bahwa kita ada seseorang yang kita cintai. Wah, luar biasa. Hari ini dia saya tinggal 3 hari, aduh untung dia punya IG, sehingga kita bisa komunikasi. Oke, terima kasih. Tutup sama Denny. Saya rasa udah cukup ya. Pak Ganjar juga mau keluar juga karena beliau ini sibuk mampir ke Jakarta dan menyediakan waktunya ke sini. Terima kasih Pak Ganjar atas semua ya. tausiahnya dan obrolan-obrolannya dengan kopinya sudah mulai mendingin. Terima kasih juga ibu-ibu, mak-mak dan teman-teman yang sudah datang Pasti ke habis sini. ini acara yang paling dinanti-nantikan, selfie. Habis ini acara selfie, silahkan. Saya mengucapkan sama Eko, terima kasih kita di acara Seruput Kopi, saya Deddy Siregar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.